Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita tadabburi ayat pertama dari surat Al-Isra. Sesuai dengan namanya surat Al-Isra. Surat ini adalah surat yang menceritakan perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan Isra Mi'raj. Di ayat pertama ini Allah menyebutkan Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya pada waktu malam atau pada sebagian malam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram ke masjidil aqsa yang kami berkahi di sekitarnya, linuriyahu min ayatina, untuk kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kekuasaan kami. Sesungguhnya Dia Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ayat ini memberikan makna yang sangat dalam, yang sangat luas ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan perjalanan Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya yang ingin diingatkan pada kesempatan ini adalah kalimat minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Perjalanan ke Sidratul Muntaha yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ini tidak langsung dari Mekah ke Sidratul Muntaha, tetapi Nabi diajak dulu untuk melakukan perjalanan ke Masjidil Aqsa. Tentu ini sesuatu yang sangat menarik, ya. Kalimat ini atau bagian dari ayat ini minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ini sesuatu yang menarik untuk kita renungkan. Kenapa Allah tidak langsung memperjalankan dari Mekah ke Sidratul Muntaha, melakukan Mi'raj langsung, tapi Rasulullah harus mampir dulu, singgah dulu di Masjidil Aqsa. Tentu karena ada banyak pelajaran, ada banyak hal yang ingin disampaikan oleh Allah kepada kita semuanya. Yang pertama, bahwa Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa itu adalah satu kesatuan bagi umat Islam, tidak bisa dipisahkan, ya, sama-sama menjadi kiblat kaum muslimin dalam sejarahnya. Karena itu, kalau Masjidil Aqsa pada satu saat, khususnya saat sekarang ini, sedang tidak baik-baik saja kondisinya, harusnya ini membuat kaum muslimin bangkit, berjuang untuk mengambil Masjidil Aqsa dari tangan para perampasnya. Sebagaimana seandainya Masjidil Haram itu diambil oleh orang lain, maka kaum muslimin pasti akan bergerak memperjuangkan merebut kembali Masjidil Haram. Tetapi apa nyatanya, ya, kadang-kadang kita saksikan sebagian kaum muslimin kurang mendulikan persoalan ini. Padahal antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan dalam keyakinan kaum muslimin. Itu sebabnya maka Allah mengabadikan dua masjid ini dengan namanya, Masjidil Haram dan Al-Masjidil Aqsa. Hanya dua masjid ini yang disebut oleh Allah dengan namanya di dalam Al-Quran.
Ini setiap kali kaum muslimin membaca ayat ini harusnya makna ini selalu difahami, selalu diingat. Dan ketika Masjidil Haram sekarang berada di dalam kekuasaan orang-orang Yahudi, maka seluruh kaum muslimin berkewajiban untuk berjuang, berjihad, membebaskan Masjidil Aqsa dari tangan-tangan kotor yang mengotorinya. Dan dalam hal ini seperti yang kita saksikan, saudara-saudara kita kaum muslimin di Palestina sedang berjuang bahkan berperang melawan orang-orang Yahudi. Salah satu tujuannya adalah untuk membebaskan Masjidil Aqsa. Dan karena itu kita semua berkewajiban untuk memberikan dukungan baik moral dengan doa, ya, dengan dana bantuan yang bisa kita lakukan. Maka itu harus kita lakukan. Mungkin juga dengan demo dan lain sebagainya seperti yang kita lakukan di berbagai belahan dunia saat ini, baik dari kaum muslimin atau bahkan dari orang-orang di luar kaum muslimin. Ketika menyaksikan kedoliman yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, mereka ikut berdemo agar kedoliman ini dihentikan. Dan tentu bagi kita kaum muslimin, kedoliman yang paling utama adalah ketika orang-orang Yahudi itu menodai kiblat pertama atau salah satu kiblat kaum muslimin, seperti yang kita fahami dalam sejarah kita. Semoga setiap kali kita membaca ayat ini, kita kaum muslimin selalu teringat akan makna ini, karena bukan tanpa makna ketika Allah menyebutkan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.